Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna jannata uiddat lil muttaqin. Kaum muslimin rahimakumullah, kita berjumpa kembali dalam kajian hukum waris. Dan sekarang topiknya adalah syarat dan rukun waris. Apa bedanya syarat dengan rukun? Perbedaannya sedikit. Kalau syarat harus dipenuhi sebelum dilaksanakan. Kalau rukun dalam pelaksanaannya. Adapun persamaannya sama-sama harus dipenuhi, baik syarat maupun rukun. Jadi kalau syarat waris, berarti sebelum warisan dibagikan, harus dipenuhi dulu, harus ada dulu. Kalau rukun, ketika membagi waris sudah ada. Dan di sini bisa kita lihat ya syarat waris. Pertama, ada yang wafat, karena membagi waris tidak bisa dilaksanakan sebelum pemilik harta itu wafat. Makanya anak-anak yang menggugat orang tua ke pengadilan itu keliru sekali. Gugatannya saja sudah keliru. Karena tidak boleh menuntut waris sebelum orang tuanya meninggal. Itu belum memenuhi syarat. Baik hakiki meninggalnya itu maupun hukmi. Hakiki adalah benar-benar ada jasadnya. Kelihatan gitu, dikubur. Tapi kalau hukmi, berdasar hukum meninggalnya. Pokoknya hilang tanpa bekas, hilang tanpa cerita, sudah puluhan tahun, maka ada yang mengatakan 90 tahun, ada yang mengatakan 70 tahun usianya, maka ditetapkan, ada juga berdasar kepada keputusan pengadilan, dihukumi mati, baru bisa dibagikan waris. Tidak sah membagi waris sebelum pemilik harta itu wafat. Kedua, adanya tirkah yang ditinggalkan oleh almarhum. Tirkah itu peninggalan. Jadi kalau tidak ada tirkah, tidak ada peninggalan, mau apa yang dibagikan? Baik harta, utang piutang, ataupun hak lainnya, seperti saham. Yang ketiga adalah terdapat ahli waris yang masih hidup tatkala pemilik harta itu wafat. Jadi yang jadi ukuran ketika pemilik harta itu wafat, orang tersebut ahli waris itu masih ada atau tidak, walaupun ketika membagi waris mereka sudah wafat. Kan kadang-kadang ada yang wafat secara berurutan, bapaknya meninggal, 2 hari kemudian anaknya. Nah, itu anak yang meninggal kemudian masih sah mendapatkan harta. Syarat rukun, orang yang wafat, baik hakiki maupun hukmi, itu membagi harta sebelum wafat bukan warisan. Oleh karena itu, rukun yang pertama al-muwaris. Rukun yang pertama adalah al-muwaris. Al-muwaris adalah orang yang membagikan waris. Yang kedua adalah al-waris, yaitu orang yang menerima warisan. Yang ketiga al-maurus, harta peninggalan. Jadi ini rukunnya harus ada muwaris, sudah meninggal, ada al-waris, yaitu orang yang berhak menerima waris.
warisan, baik pertalian nasab, pernikahan, ataupun wala. Kemudian al-maurus, harta atau peninggalan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama al-muwaris, yaitu orang yang mewariskan harta atau peninggalan lain. Al-muwaris keadaannya mesti sudah meninggal. Jika belum meninggal, tidak bisa disebut muwaris. Dan peninggalannya belum menjadi warisan. Kalau membagi waris sebelum meninggal itu bukan warisan, karena bukan pembagian waris. Bila ada orang yang tidak diketahui apakah sudah meninggal atau belum, maka dianggap al-mafqud. Seperti tadi saya katakan, dianggap wafatnya wafat secara hukum. Peninggalannya bisa diwariskan apabila memenuhi syarat yang bisa diterima secara hukum melalui proses peradilan. Itu menurut Imam Maliki, al-mafqud itu baru bisa diputuskan apabila sudah usia 70 tahun. Dan ini firman Allah Subhanahu wa taala, lirijali nasibu mimma tarokal walidan wal aqrabun walin nisa'i nasibu mimma tarokal walidan wal aqrabun mimma qala minhu au kasun nasibam mafruḍa. Baik bagi laki-laki ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh orang tua, kaum kerabat, bagi wanita juga ada bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat. Banyak atau sedikitnya nasibam mafruḍa. Itu mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Dan ini adanya taroka, pembagian waris itu. Seperti tadi, kalau menurut Imam Maliki 70 tahun. Kalau menurut Imam Syafi'i itu pengadilan yang telah menetapkan. Jadi kalau ada orang hilang tanpa bekas, tanpa beritahu, maka itu pengadilan. Apakah bisa bagi waris atau tidak. Jadi bukan usia, kata Imam Asy-Syafi'i. Disidangkan. Ternyata setelah hartanya dibagikan pada ahli waris, yang bersangkutan datang, ya harus dikembalikan kalau ada. Ya. Jadi kalau tidak ada, ya dimusyawarahkan mereka. Jadi ijtihad hakim secara adil yang mengambil putusan. Tapi kalau menurut Imam Hambali itu, bila diperkirakan berusia 90 tahun. Karena setiap ada yang meninggal, pasti adalah ahli warisnya. Itu berdasar ayat ini. Lirijali nasibu mimma tarokal walidan wal aqrabun. Perkataan waris pada surat An-Nisa ayat 33, walikullin ja'alna mawaliya mimma tarokal walidan wal aqrabun waladina aqadat aimanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Itu menunjukkan rukun kedua. Syarat dan rukun kedua, yaitu al-waris. Al-waris ialah orang yang masih hidup tatkala al-muwaris meninggal dunia dan mempunyai hubungan perwarisan. Makanya dalam bahasa Indonesia suka disebut ahli waris. Hubungan perwarisan itu terdiri beberapa macam. Ada jalur ubuah atau jalur asal, itu ayah, ibu, kakek, nenek, saudara ayah, saudara ibu. Tentu saja itu kalau ada semua yang saya sebutkan tadi, maka yang berhak adalah ayah dan
Kemudian hubungan bunuwah warisan itu, yaitu anak dan cucu. Ada juga al-hawasi. Al-hawasi adalah jalur samping. Seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, anak saudara, itu sesuai dengan urutan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya di sini kan ada ubuah, ada bunuwah, ada hawasi. Ini kaitan dengan nasab. Ada juga waris itu bukan kaitan nasab, tapi karena kaitan musyawarah atau perkawinan, pertalian pernikahan. Nah, pertalian pernikahan bagaimana kalau suami istri itu sudah bercerai? Jika mereka telah bercerai, maka hubungan waris menjadi putus, kecuali bila dalam masa iddah. Jadi suami atau istri itu meninggal, padahal mereka dalam masa iddah, maka itu masih dianggap suami istri, masih dihukumi pembagian waris, masih dihukumi musyawarah. Walaupun perceraian bukan roj'i, jadi itu percayaannya tolak bain, ya, baik bain sugro maupun kubro, terutama yang bain kubro itu kan sudah terputus, tidak bisa nikah lagi, tetapi tetap kalau dalam masa iddah meninggal maka dia dapat waris. Nah, selama masa iddah itu kapan? Ya, tergantung iddahnya. Kalau dalam keadaan hamil, meninggalnya, maka ketika melahirkan itu habis masa iddah. Wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Tapi kalau biasa, perceraian biasa, jadi istrinya itu masih dalam keadaan suka haid, belum menopause, maka ya tarabbasna bi anfusihinna salah satu kuru. Jadi 3 kuru. Dan menurut Imam Syafi'i, 3 kuru itu maksudnya 3 kali suci. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, 3 kuru itu 3 kali haid. Ini sudah saya uraikan pengertian suci, pengertian haid dalam percikan mutiara Al-Quran, ya. Yang ketiga adalah orang yang sudah berhenti haid atau sama sekali tidak pernah haid. Wala iya isna minal mahid bin nisaikum inil tabtum fa'iddatuhunna salah satu ashur. Adalah 3 bulan kalau tidak pernah haid. Wala ilam yahidna, demikian pula wanita yang tidak pernah haid. Jadi iddahnya 3 bulan. Itu iddah perceraian. Kalau iddah ditinggal wafat maka 4 bulan 10 hari. Kecuali kalau ditinggal wafatnya hamil. Ya tetap melahirkan. Walaupun hamilnya 9 bulan gitu ya. Baru melahirkan setelah 9 bulan. Suaminya wafat ketika baru ngambek, baru hamil. Nunggu masa iddahnya melahirkan. Sebaliknya, baru 2 hari, 1 hari suaminya, maka si istrinya itu meninggal, itu sudah boleh, meninggal melahirkan sudah bisa. Tapi kaitannya bukan urusan iddah ini, tapi urusan ahli waris, ya. Jadi kalau ahli waris ditinggal wafat masih dalam keadaan masa iddah, maka itu masih tetap mendapat warisan. Itu pertalian
Musoharoh atau pertalian pernikahan. Pertalian berikutnya yang mendapat waris itu pertalian wala. Menurut Wahbah Zuhaili, ada dua macam wala. Ada walaul itki, ada walaul mualah. Walaul itki yaitu pertalian memerdekakan. Jadi jika seseorang membeli hamba sahaya, kemudian memerdekakan, maka orang yang memerdekakan itu menjadi ahli waris dari orang yang dimerdekakan. Karena dia yang membeli, kemudian yang memerdekakan, maka dia punya hubungan perwarisan. Kalau salah seorang meninggal, saling mewarisi. Itu namanya walaul itki. Sedangkan wala muawalah ialah hubungan perwarisan yang dibentuk atas dasar kesepakatan untuk saling mewarisi. Pokoknya persahabatan yang erat, lalu mereka janji akan saling mewarisi. Seperti kaum muhajirin dengan ansor. Dalam firman Allah, walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum ulul arham. Ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Orang yang beriman setelah itu kemudian berhijrah, berjihad ya bersamamu, faulaika minkum ulul arham, maka satu sama lain itu ulul arham, ba'duhum aula bi ba'din, jadi saling mewarisi fi kitabillah, peraturan Allah. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, berdasar ayat ini bisa muncul perwarisan karena hubungan wala mualah. Tapi tentu saja haknya tidak digariskan di dalam Al-Quran berapa persen, baik walaul itki memerdekakan maupun walaul mualah. Makanya dipahami oleh para ulama itu berdasar wasiat mereka, dan wasiat itu ada syaratnya, tidak melebihi sepertiga harta. Jadi di awal hijrah tahun ayat ini menjadi hukum dasar, dasar hukum dalam perwarisan. Jadi orang yang bersepakat saling mewarisi, maka menjadi ahli waris penuh dulunya. Namun setelah turun ayat waris, yang bertalian nasab itu lebih diutamakan dibanding mualah. Warisan bagi yang mempunyai hubungan mualah setelah ayat waris diturunkan hanya berlaku apabila tidak ada ahli waris karena nasab dan pernikahan. Kalau ada nasab dan pernikahan maka sesuai dengan wasiat mereka. Wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Baik binal mukminin wal muhajirin, maka ila antab alu ila auliyaikum ma'rufan karena dzalika fil kitabi mastura. Kemudian rukun berikutnya adalah al-maurus. Al-maurus terkadang juga disebut at-tirkah. Ialah milik almarhum yang ditinggal wafat olehnya. Peninggalan tersebut bisa dalam bentuk harta, bisa juga utang piutang, atau dalam bentuk lain. Rasul bersabda, innallaha lam yaprid az-zakat illa liyutayyiba ma baqiya min amwalikum. Wa innama faradul mawaris litakuna liman ba'dakum. Sungguhnya Allah mempardukan zakat untuk membersihkan apa yang ditinggalkan dari hartamu. Dan mempardukan waris itu untuk kepentingan orang sesudahmu. Mengurus harta peninggalan. Jadi waris itu harta yang ditinggal wafat.
bukan harta yang didapat setelah wafat. Contoh, sekarang sudah berkembang. Apabila ada orang meninggal, maka ada harta baskom. Harta baskom itu apa? Takziah. Yang nengok itu kan memberi uang. Uangnya itu disimpan ke baskom. Jadi beda ya. Kalau menikah ada kotak, seperti kencleng gitu. Kalau meninggal baskom. Jadi jangan kalau ada yang meninggal disediakan kotak amal. Nah itu didapat oleh ahli waris, tapi bukan warisan. Karena itu harta yang didapat setelah meninggal. Jadi pembagiannya urusan yang berduka dimusyawarahkan. Santunan kematian juga sama ya. Pensiun. Nah, nanti kalau saya meninggal, istri saya punya pensiun. Pensiun itu bukan warisan, karena itu sudah ditetapkan haknya. Itu hak orang yang masih hidup. Di situ disebut siapa yang penerima pensiun. Jadi bukan warisan kalau pensiun. Nah itu sesuai dengan prosedur di dalam pensiunan. Kecuali kalau harus asuransi kematian. Asuransi kematian tidak disebutkan untuk siapa, maka itu bisa jadi warisan. Dan ketika ada sahabat yang hendak menghibahkan seluruh harta, itu Rasul melarang. Innaka antadara warasatak agniya'a khairun min antadarohum alatan. Yatakaffafuna nas walasta tunfiku nafaqatan tabtaghi biha wajhallah. Illa ujirta biha hatta luqmah taj'aluha fi fimro'ati. Kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya itu lebih baik dibanding dengan kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin. Sehingga sulit mereka. Jadi meninggalkan ahli waris kita dalam keadaan kaya karena kita punya harta peninggalan itu lebih baik dibanding dalam keadaan miskin. Apalagi kan kita tidak tahu ya umur itu. Ada yang masih muda, sudah wafat. Itu Ustadz Ali Jabir itu masih 40-an, usianya sudah wafat. Anaknya masih kecil-kecil. Nah itu kalau ditinggalkan miskin, kan merepotkan orang hidup. Jadi bagusnya memang ada peninggalan yang diperkirakan apabila kita meninggal itu tidak miskin. Makanya persiapan harta untuk peninggalan itu bagus. Dan tidak perlu dihabiskan. Makanya hibah juga sama dengan wasiat, tidak boleh melebihi sepertiga. Ketika ada yang mau menghibahkan seluruhnya ditegur oleh Rasul. Kamu harus meninggalkan untuk ahli waris, jangan dihabiskan. Tuh. Al-Maurus. Jadi hadis ini mengisyaratkan bahwa orang yang wafat dan meninggalkan warisan yang banyak itu lebih baik dibanding dengan orang yang tidak meninggalkan warisan. Makanya sering saya katakan tidak usah dibagi-bagi ketika masih hidup, tapi amanatkan, pesankan kepada keluarga agar membagikannya berdasar syariat Islam. Jadi dipesankan saja seperti itu. Supaya tidak ada pertengkaran, tidak ada permasalahan dalam membagi waris. Sebab kalau tidak berdasar syariat Islam, ya berebut.
cenderungan masing-masing itu sifatnya rakus. Di dalam hadis ini juga tersirat bahwa harta yang ditinggal wafat itulah yang menjadi warisan untuk ahli waris. Jadi peninggalan yang dibagikan kepada ahli waris adalah apa yang dimiliki oleh almarhum. Jadi kepemilikan itu berdasar keputusan kepemilikan itu ada berdasar peradilan, ada berdasar hibah, ada berdasar penerimaan yang lain, ada berdasar usaha, yang namanya kepemilikan itu tergantung kepada hukum yang berlaku. Jika masih bercampur dengan milik orang yang masih hidup, maka mesti dipisahkan. Karena harta yang dibagikan itu adalah milik almarhum. Jadi kalau masih bercampur dengan pihak lain, pisahkan. Seperti suami istri, atau ada juga saham, ya, saham dalam perusahaan, itu dipisahkan karena harta dia. Bukan harta dia, ya jangan dibagikan. Karena itu ketentuan, ya, ketentuan bahwa harta warisan yang dibagikan itu adalah milik almarhum penuh. Makanya rukun waris itu bisa dirumuskan, ada al-muwaris, sudah wafat, muslim, punya tirkah. Kemudian ahli waris, bisa pertalian nasab, bisa pertalian turunan, bisa juga pertalian wala. Kemudian al-maurus, itu milik almarhum. Kalau masih bercampur, harus dipisahkan. Dan harta yang harus dipisahkan itu bisa wasiat, bisa utang, bisa harta musyarakah, campuran, kesantunan, bisa bias, dan lain-lain. Dan itu akan kita bahas dalam kajian khusus tentang hal-hal yang harus dipenuhi sebelum membagi waris. Daripada kajian berikutnya. Saya kira itu kajian kita saat ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.